Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan banyak sekali nikmat yang Allah harapkan nikmat tersebut menjadikan kita sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepadanya. Dan dengan nikmat Allah yang sangat banyak itu, kita bisa bersyukur kepada Allah sehingga nikmat itu senantiasa Allah tambahkan. Dan tidak mungkin kita bersyukur melainkan dengan pertolongan Allah, dengan nikmat Allah yang lain. Sebesar apapun usaha kita untuk bersyukur, apabila Allah tidak menolong kita, tanpa nikmat Allah, maka sekali-kali kita tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmatnya. Ma'asyiral muslimin, azani wa azzakumullah. Kita masih melanjutkan membaca risalah sederhana ini, bekal untuk setiap pendidik, dan kita masih di bagian yang kedua tentang metode pendidikan dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk melanjutkan materi ini ada oleh-oleh, ada beberapa kitab. Saya mau ngasih, tapi dengan pamrih ya. Yang bisa jawab, ya saya kasih insyaallah. Pertanyaannya, tentang metode pendidikan dan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membaca ada 9 metode pendidikan dan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan satu metode beserta dalilnya. Monggo, siapa? Satu saja dari 9 itu yang kita sudah sampaikan. Ya, buku sudah kami bagikan, tinggal murojaah apa yang ada di hati coba diungkapkan. Insyaallah dapat ini. Siapa? Tawadhu semua? Hah? Biasanya kalau dimotivasi itu semangat. Ayo, ada 2 nih. Ummahat, mau jawab? Oh, tawadhu juga ya. Siapa? Tidak ada? Masya Allah. Oke, pertanyaannya ana akhirkan. Kita baca dulu kitab ini. Insya Allah setelah itu kita murojaah dengan pertanyaan yang baru ya. Nah, kita lanjutkan di halaman 78. Kalau cetakan terbaru ini sudah kami revisi, kami mohon maaf. Tentang metode pendidikan dan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-10 adalah tanya jawab. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin mendidik atau mengajarkan suatu ilmu faidah, beliau terkadang menggunakan metode tanya jawab, ya, merangsang para sahabat atau ingin mengetahui seperti apa pemahaman
para sahabat terhadap perkara yang ingin beliau sampaikan. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, ada sebuah pohon yang itu diibaratkan oleh Allah seperti orang yang beriman. Semua bagian pohon itu bermanfaat dan daunnya tidak rontok. Para sahabat tidak ada yang bisa menjawab. Ada satu sahabat yang terbetik di dalam hatinya jawabannya adalah pohon kurma, yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun beliau merasa sungkan karena saat itu beliau masih kecil, masih remaja, sedangkan di sekitar beliau ada sahabat-sahabat senior, menunjukkan adabnya tulabul ilmi. Ketika ada yang senior, dia menahan diri biar seniornya dulu yang menjawab. Kemudian dari yang lain, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Bagaimana menurut kalian seandainya di depan salah satu rumah kalian itu ada sungai, yang di sungai itu orang tersebut mandi minimalnya 5 kali dalam sehari, apakah di dalam dirinya masih ada kotoran yang tersisa? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Ya, tidak mungkin akan ada. Setiap ada mandi, tidak selang lama mandi lagi. Maka beliau menjawab, fadzalika masalus shalawatil khams. Itu adalah permisalan salat 5 waktu. Ini adalah fadilah yang besar dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, perhatikan salat 5 waktu ya. Jadi tidak perlu kita mencari susah-susah amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar wajib dia taubatan nasuha. Contoh yang lain, Nabi SAW masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya untuk mengetes seberapa jauh pemahaman sahabat. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang gulung tikar. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang gulung tikar itu orang yang tidak punya dirham, mata uang, tidak pula memiliki perhiasan atau harta. Dia berdagang habis ludes, itu orang gulung tikar. Ternyata Nabi SAW tatkala mendengar jawaban sahabat ini, ya, beliau menjelaskan, al-muflis, orang yang bangkrut secara hakiki itu adalah innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamati bi sholatin wa syamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari umatku, yaitu seorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat. 3 amalan yang besar, bahkan termasuk rukun Islam. Namun ya'ti qad syatama hadza, tapi dia datang pada hari kiamat itu juga membawa dosa, mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, menuduh orang ini, misalnya menuduh zina. Ra'iyadzubillah, tuduhan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan orang yang menuduh tidak dapat memberikan saksi dicambuk ya. Kemudian persaksiannya tidak diterima sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa akala mala hadza, dan dia membawa dosa pernah makan harta si fulan, mencuri atau ghasab. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dan memukul ya, menampar. Biasanya ini suami nih, mentang-mentang suami berkuasa
seenaknya sendiri apa? Anaknya dipukul, ya, istrinya apalagi, ya, apalagi sangat miris seorang laki-laki menampar wajah seorang istri. Tidak pantas ya, karena dia seorang pemimpin. Setelah mukul, malamnya kumpul. Ini adalah sesuatu yang tercela. Dia membutuhkan wanita tersebut, maka hendaknya dia wa ashiruhunna bil ma'ruf, mestinya pergauliah dia dengan baik, yang ma'ruf, ya, dimuliakan, karena Allah telah memberikan mandat yang besar kepada seorang suami untuk mendidik, bukan untuk memukulinya. Bahkan seandainya seorang istri nuzuz, durhaka kepada suami, tidak semerta-merta langsung dipukul, ada tahapannya. Memberikan mauidhah, ya, kemudian pisah ranjang, baru kalau setelah itu ndak jera boleh kita mukul. Dan para ulama menjelaskan, dan tidak ada perselisihan, pukulannya bukan pukulan di wajah atau pukulan yang menyakitkan, melukai, tapi pukulan takdib, untuk pembelajaran agar istri faham bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Biar suami nampak bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang tidak boleh diingkari dalam permasalahan yang ma'ruf. Ini adalah ajaran Islam. Tapi sayangnya, ya, sinetron-sinetron pun telah membuat, ya, cuci otak kepada kaum muslimin. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi muflis, kata Nabi SAW, ya, dengan tanya jawab kepada sahabatnya, menjelaskan bahwasanya muflis kalau di dunia ya seperti yang kalian katakan, yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan, perdagangannya bangkrut. Adapun muflis pada hakikatnya pada hari kiamat adalah orang yang membawa pahala. Mestinya dia panen, tapi dia bagi-bagikan. Kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah pahala orang yang tadi membawa pahala sholat, puasa, zakat yang sangat besar itu, dibagi kepada orang yang dipukulinya, diambil hartanya, kemudian dicaci maki, dituduh, seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, apabila kebaikannya sudah habis tapi masalahnya masih banyak. Ibaratnya kita membawa uang bayar hutang, ternyata yang milik hutang ini masih banyak, belum selesai. Apa kata Nabi? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Maka dosa-dosa orang yang dizoliminya di dunia itu diambil dan ditimpakan kepada orang muflis tersebut. Itulah hakikatnya orang yang bangkrut. Tidak apa-apa kita bangkrut di dunia, tapi jangan sampai kita bangkrut di akhirat. Ini adalah contoh bahwa Nabi SAW mengajarkan adab, mengajarkan pentingnya haknya seorang anak Adam dihormati, yaitu tentang kehormatannya, kemudian hartanya, darahnya, dengan cara soal jawab. Kemudian yang ke-11 termasuk metode pendidikan Nabi SAW adalah menghafal. Menghafal termasuk metode Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu Al-Quran dihafal, bukan di kepala, tapi sudur, yaitu di dalam dada. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya ilmu Al-Quran dimiliki oleh seorang hamba itu dengan menghafal, sehingga Allah berikan hafalan di dada-dada mereka. Kemudian Nabi SAW juga memotivasi kita untuk menghafal.
Dan sebagian para sahabat pun juga ada yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, semisal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ummul Mukminin Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anil jami'. Nabi SAW memotivasi umatnya agar menghafal. Misalnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsa. Semoga Allah memberikan keindahan wajah bagi seorang yang mendengar hadis. Nabi SAW menyebutkan ucapan beliau sebagai hadis. Penting kita memiliki mustalah syar'i yang itu diucapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Fahafidhahu hatta yuballighah. Lantas dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan hafalannya tersebut. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Dan terkadang atau berapa banyak pembawa ilmu itu menyampaikan kepada yang lebih faham. Warubba hamil fikhin laisa bifaqih. Dan berapa banyak dan terkadang orang yang membawa ilmu itu tidak lebih faqih daripada orang yang diberitahu atau yang diajarkan ilmu. Ini pentingnya kita duduk di majelis taklim sehingga saling memberikan nasihat tentang ilmu ini. Dan menghafal adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Maka apabila kita perhatikan para ulama, mereka ada yang memiliki hafalan yang sangat kuat. Hafalan yang sangat kuat, semisal Imam Bukhari. Bahkan beliau menghafal hadis yang sahih, bisa membandingkan mana yang sahih dan dhaif. Bahkan tatkala sanadnya, ini ketika beliau diuji oleh 100 ulama, sanadnya dicampur, beliau mampu untuk membedakan, membetulkan sanad ini dengan matan ini dan itu, sehingga tidak berlebihan apabila Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah al-Hafidh itu mensifati Imam Bukhari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan nih. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata kepada Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi, yaitu Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, anta kunta al-zamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahfadhana li hadisihi. Ini pujian beliau terhadap Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah seorang yang paling sering mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling banyak hafalan hadisnya. Ini pujian. Dan seseorang apabila menghafal untuk dalam rangka dia belajar, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu. Oleh karena itu termasuk adab penuntut ilmu, ketika dia mempelajari suatu bidang, maka dia harus menghafal mulai dari kitab matan-matan. Misalnya dalam fikih, sebelum dia masuk ke kitab-kitab besar, misalnya fikih madhab Asy-Syafi'i, maka dia mulai dengan Safinatun Najah atau Matan Ghayah wa Taqrib Ibnu Abi Suja rahimahullah. Kemudian naik Minhajut Talibin dan seterusnya. Begitu dalam hadis, dia memulai dengan Arba'in Nawawiyah 42 hadis, kemudian menyempurnakannya dengan Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kemudian dia menghafal Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Terus baru Riyadhus Shalihin dan seterusnya, Bulughul Maram dan seterusnya. Jadi jangan langsung menghafal kitab-kitab besar, tapi kitab-kitab yang kecil, terutama di disiplin ilmu tertentu semisal tadi fikih, kemudian bahasa Arab, menghafal Ajurumiyah, terus kemudian Alfiyah Ibnu Malik, seterusnya. Kemudian yang ke-12 termasuk metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menulis. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat hari ini yang menulis ilmu yang didengarnya, dan Allah semoga memberikan hidayah kepada antum yang menghafal semisal Imam Bukhari. Doa saya ini mudah-mudahan.
menulis di dalam Islam meskipun bukan adatnya orang Arab saat itu, tetapi orang yang menulis memiliki kelebihan, memiliki fadilah di atas orang-orang yang hanya mengandalkan hafalannya saja. Ya. Karena didapati ternyata di kalangan para sahabat ada sahabat yang Rasulullah SAW perintahkan untuk menulis wahyu. Ya. Semisal Utsman ibn Affan, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan, Zaid ibn Sabit. Ini sahabat-sahabat yang bisa menulis. Bahkan Nabi SAW juga memerintahkan Abdullah bin Amr untuk menulis hadis. Padahal beliau SAW saat itu melarang sahabatnya menulis Al-Quran dan hadis, khawatir untuk tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Tapi khusus untuk Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW tetap memerintahkan. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr sendiri, beliau mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Dahulu aku senantiasa menulis setiap apa saja yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku inginkan untuk menghafalnya. Fanahatni Quraisy, tapi orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, ataktubu kulla syai' tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadab war ridha. Abdullah, apakah kamu akan menulis setiap yang kamu dengar, sedangkan Rasulullah itu manusia biasa yang dia berbicara kadang-kadang dalam keadaan marah, kadang-kadang dalam keadaan ridha. Kata Abdullah bin Amr, fa amsaktu anil kitab, maka waktu itu saya berhenti dulu menulis, mengganggu ucapan orang-orang Quraisy ini. Kenapa? Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum, dan soal Kahfi, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Maka beliau pun melapor kepada Nabi SAW. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada lisannya, mulutnya. Faqala uktub. Beliau mengatakan kepada Abdullah ibnu Amr, tidak kepada sahabat lainnya, tulislah wahai Abdullah. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma yakhruju minhu ila haq, tidaklah keluar dari lisanku ini melainkan sesuatu yang pasti benar. Karena Allah juga mengatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu adalah dari hawa nafsunya. Beda dengan kita, kadang-kadang keluar dari hawa nafsu, kadang-kadang kita mencari pembenaran dari kesalahan kita, kadang-kadang kita berbohong untuk menutupi aib kita. Adapun Nabi SAW tidak mungkin melakukan itu, pasti Allah akan tegur. Oleh karena itu di sini Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma untuk senantiasa tetap menulis. Meskipun beliau tidak meralat ucapan beliau, perintah beliau untuk melarang menulis hadis beserta Al-Quran jadi satu. Tapi khusus untuk Abdullah bin Amr, beliau perintahkan hal tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-13 adalah evaluasi, ujian. Ya. Ujian. Dan ini bukan bid'ah. Ujian di dalam thalabul ilmi, imtihan bukan termasuk perkara bid'ah sebagaimana yang disangka oleh sebagian saudara kita. Nasallallahu al-hidayah wassabat. Semisal dalilnya hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Tatkala beliau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mensetorkan hafalan doa. Jadi kita perlu menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Allah.
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Bara' bin Azib mengulangi yang diajarkan oleh beliau kepada beliau, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Al-Bara' bin Azib, "Idza ataita mad'ajaka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat perbaringanmu, tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Summa taji ala syikkikal aiman. Kemudian tidurlah di sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Summa qul, kemudian ucapkan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya, ini doa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara' bin Azib. Fawaddatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kata Nabi SAW, apabila kau mengucapkan ini kemudian kamu mati pada malam itu, maka engkau mati di atas fitrah, yang di atas agama Islam. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Maka jadikanlah doa tersebut ucapan terakhirmu sebelum kau tidur. Qala, kemudian Al-Bara' bin Azib mengatakan, faraddatuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengulangi doa yang Nabi SAW ajarkan. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Maka tatkala aku sampai murojaahnya kepada Nabi SAW di bagian Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, qultu wa rasulika. Tadi binabiyika. Tapi Al-Bara' bin Azib merubah lafadznya dari nabiyika menjadi rasulika. Maka qala Nabi SAW, la, enggak begitu Al-Bara', wa nabiyika alladhi arsalta, tapi dengan lafadz nabiyika arsalta. Rasulullah memberikan istidrak, ya, koreksi terhadap doa yang dihafal oleh Al-Bara' bin Azib. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, memberikan kita faidah bahwasanya doa yang diajarkan oleh Allah, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, hukum asalnya adalah tauqifiyah, tidak boleh dirubah. Misalnya kita tatkala tasyahud, ya, kita membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begini adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tidak pantas kita menambahkan meskipun maknanya sahih diucapkan oleh Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita cukup dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana seandainya Nabi SAW mengetahui doa yang semisal itu diucapkan oleh umatnya? Al-Bara' bin Azib merubah lafadz wa nabiyyika alladhi arsalta, itu Rasulullah mengoreksinya. Bagaimana dengan zikir-zikir yang ada yang dibuat oleh kaum muslimin sekarang? Oleh karena itu para ulama hadis, muhaddisin, semoga Allah menjaga mereka dan merahmati mereka, mereka mensterilkan hadis-hadis Nabi SAW dari tambah-tambahan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Kita bisa cek misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sangat hati-hati di dalam menyebutkan tambahan lafadz. Tapi sayangnya kaum muslimin menuduh beliau rahimahullah dengan tuduhan dusta. Ini penting. Maka Nabi SAW di sini apa? Menguji doa yang diajarkan kepada Al-Bara' bin Azib. Contoh yang lain, hadis Abdullah bin Umar, yang sudah kami sampaikan tentang beliau menguji para sahabat tentang perumpamaan seorang muslim dengan sebuah pohon. Inna minasyajarati syajaratan la yasqutu waraquha.
bahwasanya di antara pohon-pohon itu ada sebuah pohon yang tidak gugur daunnya. Wa innaha masalul muslim, dan pohon itu yang tidak gugur daunnya ibaratnya seorang muslim. Fahadisuni mahia, ayo ceritakan pohon apakah itu. Rasulullah SAW melempar soal untuk menguji pemahaman para sahabat, dan masih banyak lainnya ya, tentang Rasulullah SAW menguji para sahabatnya terkait dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-14, termasuk metode pendidikan dan pengajaran Nabi SAW adalah memberikan motivasi dan ancaman. Kita sering dengar targhib wa tarhib. Misalnya firman Allah tabaraka wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Rasul memerintahkan, diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap dai mengajak manusia, mengajak kaum muslimin bukan kepada golongannya, tapi kepada agama Islam, kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Dengan apa? Hikmah. Hikmah disebutkan oleh semisal Dr. Said Al-Qahtani rahimahullah ya, di dalam kitab beliau yang kita pelajari di sini ya bersama Ustadz Abdul Rauf hafizahullah taala, itu Muqawwimat Da'iyatun Naji. Bahwasanya hikmah maknanya di sini adalah dalil ya, menempatkan dalil pada tempatnya. Jadi kita menyeru manusia dengan dalil. Ini salah satu tafsir al-hikmah. Karena al-hikmah ada beberapa tafsir. Tafsir yang lain adalah as-sunnah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, yaitu disebutkan oleh para ulama tafsir adalah dengan nasihat. Nasihat apa? Dengan memberikan motivasi supaya orang untuk melakukan amal salih, dan memberikan ancaman yang Allah berikan ancaman. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya orang itu takut. Karena orang itu kadang-kadang kalau diperintahkan itu tidak bergerak, tapi kalau ditakut-takuti ya segera dia. Tipe orang, dan Allah faham dengan apa yang diciptakannya. Oleh karena itu termasuk syariat adalah dengan fadail, keutamaan, motivasi, targhib, begitu pula ancaman ya. Karena ada juga hamba yang lain itu diancam bagaimanapun dia tidak akan bergerak, hatinya tidak tersentuh. Tapi dengan motivasi, antum sholat jenazah dapat 1 kirot misalnya. Kirot itu gunung Uhud sebesar emas sebesar gunung Uhud. Orang sudah pikirannya harta, semangat dia ya. Apalagi pahala besar sekali, gunung Uhud. Kita aja belum pernah melihat gunung Uhud mungkin secara langsung, apalagi kita melihat pahala yang Allah sediakan kepada kita. Tapi tatkala menggambarkan gunung besar, orang itu kadang-kadang termotivasi daripada ditakut-takutin ya. Kalau antum nggak sholatin, ini bisa jadi antum zalim ya. Ini nggak ada yang sholatin ini, sedangkan ini orang yang muslim, yang baik agamanya, muwahhid, ahli tauhid ya. Antum kalau misalnya ya diancam ya, antum kalau menuduh istri antum ya sampai terjadi li'an, maka konsekuensinya antum akan cerai. Nggak apa-apa, masih banyak wanita, misalnya begitu. Masih banyak wanita, kalau dicerai ya sudah saya nikah lagi gitu. Tapi apabila dimotivasi ya, tuduhan antum itu akan antum pertanggungjawabkan. Karena di dalam masalah li'an, seorang suami diperintahkan untuk bersumpah bahwasanya dia benar. Dan sumpah yang keempat ya 3 kali, dan yang keempat dia bersumpah apabila dia bohong maka laknat Allah turun kepadanya ya. Dimotivasi, gak bisa, diancam gak bisa, terus diapain? Sudah, antum tinggalkan, doakan dia ya. Bukan kewajiban kita. Allah juga mengisahkan bagaimana Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu ya, memberikan nasihat kepada putranya.
Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya di waktu dia memberikan pelajaran. Di sini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, mau'idhah adalah nasihat berupa motivasi dan ancaman. Dibuktikan dalam ayat ini apa yang diucapkan oleh Luqman, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim. Luqman mengancam putranya apabila dia menyekutukan Allah maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kadang-kadang orang diberi ini pahalanya besar, antum meninggalkan ini pahalanya besar, masuk surga. Kadang-kadang orang lalai. Tapi kalau tidak disebutkan ini dosanya besar, mengeluarkan kamu dari Islam, gugur amal solehmu sekian lama antum kumpulkan. Kadang-kadang orang lebih takut dengan ancaman daripada motivasi. Dan Nabi SAW juga banyak dalam hadisnya memberikan motivasi, kadang-kadang memberikan ancaman. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, entah kuat imannya, fisiknya, mentalnya, umum, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya, fisiknya atau mentalnya, umum. Di sini Nabi SAW memotivasi agar kita menjadi mukmin yang kuat dalam segala hal ya. Wa fi kulli khair, tapi setiap mukmin itu pasti memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Maka bersemangatlah ya, di dalam perkara apa yang memberikan kamu manfaat. Thalabul ilmi memberikan manfaat, antum semangat. Jangan tidur di majelis taklim. Kalau ngantuk mestinya sebelum berangkat tidur dulu ya, atau dikenyangkan perutnya, atau membawa cemilan atau minuman di dalam majelis. Saya izinkan. Ini penting karena apa? Yang disampaikan insyaallah adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ini memberikan motivasi, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kalian di dalam perkara yang memberikan kamu manfaat. Wasta'in billah, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Rasulullah memberikan peringatan, jangan lemah, jangan malas, jangan berleha-leha. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah apabila seorang kalian itu tertimpa sesuatu yang tidak disenangi kemudian dia mengucapkan seandainya aku tidak melakukan ini niscaya aku akan begini dan begitu ya. Misalnya saya tidak nikah dengan si fulanah, saya akan nikah dengan alanah, misalnya begitu. Jangan seperti itu. Ini adalah kata Nabi SAW, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah ini adalah semuanya karena takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan akan terjadi. Fa inna law taftahu amala asyaitan. Karena ucapan law seandainya terkait dengan takdir Allah tabaraka wa taala itu membuka pintu perbuatan syaitan yang menjerumuskan kita tambah menyesal. Bukan move on, tapi apa? Menyesal, sedih terus menerus, tidak bergairah di dalam mentaati Allah tabaraka wa taala. Ini akibatnya dari seandainya. Begitu pula dalam masalah mencari rizki. Target saya 1 tahun punya mobil, target kedua punya rumah, target ketiga nikah lagi, target 4 punya anak perusahaan. Terus ini adalah apa? Angan-angan panjang dari syaitan. Mestinya dia ini nambah uang saku anak, mondokkan anak, nafkahnya ditambah biar tambah solihah misalnya, kemudian umroh, haji, menghajikan tetangga, menghajikan saudaranya, terus seperti itu misalnya. Ini yang lebih baik daripada sekedar angan-angan panjang terkait dengan dunia. Ini nasihat bersama ya. Ini contoh yang diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana kita mempraktekkan kepada anak-anak kita? Ya, bisa kita praktekkan, misalnya memotivasi anak kita untuk menghafal Quran, perhatian dengan bacaan Al-Quran. Kita bisa bacakan hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka dia mendapatkan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, tidak aku ucapkan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Contohnya yang lain ya, tatkala teman-teman ya, anak-anak kita bertengkar, ada yang kadang-kadang bawa sandal, ada yang bawa pukul ya, pemukul kayu, bawa sapu. Ini sangat berbahaya. Kita bisa kesempatan untuk memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Misalnya dengan hadis Nabi SAW, man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang membawakan senjata kepada kami, maka untuk menodongnya ya, misalnya itu bukan golongannya kami, kata Nabi SAW. Kalau antum muslim wahai anak, maka jangan melakukan perbuatan tersebut sehingga antum keluar dari akhlak muslim. Kalau antum cinta kepada Nabi, perhatian dengan Nabi, mestinya tidak mengancam temanmu dengan senjata tajam ataupun senjata yang menyakitkan. Ini motivasi ya dan ancaman kepada anak kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-15, metode pendidikan Nabi adalah berkisah, cerita, dongeng. Tapi tidak boleh fiktif ya, tidak boleh dengan fiktif. Tapi kisahkan dengan pelajaran, kisah-kisah yang nyata di dalam Al-Quran. Semuanya pasti ilmiah, pasti mengandung keimanan, fawaid yang sangat besar. Para ulama menjelaskan dalam satu kisah saja banyak sekali faedah yang harus ya difahami oleh seorang muslim, yang bisa diambil. Kalau kitab-kitab tafsir itu rata-rata berjilid-jilid ya, berjilid-jilid. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita ketahui bersama di Al-Quran itu ya, sepertiganya itu adalah kisah ya. Dan tidak hanya sekedar kisah, tetapi di dalam kisah tersebut Allah sampaikan hukum, Allah sampaikan tauhid ya, dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan seterusnya. Ini adalah perkara yang tidak tersamarkan lagi bagi setiap muslim dan muslimah. Dan Nabi SAW juga sering di dalam hadis-hadisnya menceritakan kisah-kisah yang telah terdahulu. Misalnya 3 orang yang terkurung di dalam gua ya. Kemudian kisah-kisah yang akan datang, Rasulullah menggambarkan bagaimana Isa alaihissalam turun dari langit untuk membunuh Dajjal, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj keluar untuk memerangi manusia ya. Ini penting, dan anak-anak suka sekali dengan kisah. Yang penting kita kisahkan dengan kisah yang sahih, bukan fiktif. Kemudian kita racik ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, gimmick ya, yang menyenangkan. Jangan seperti baca koran ya. Anak-anak nggak suka ya, karena dia sudah biasa lihat televisi, lihat YouTube ya, bergerak ya. Kalau kita ceritanya ya nak gini dulu tuh, sudah monoton, anak-anak sudah nggak suka karena zamannya sudah berbeda. Ini zaman anak milenial ya, yang sudah dicekoki dengan YouTube dan siaran-siaran gambar itu bergerak. Maka kita pun hendaknya memberikan kisah itu dengan semangat ya, dengan gimmick, postur, gestur tubuh dan seterusnya. Wallahu alam. Kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan sebentar. Kita habiskan bagian kedua dari kitab ini. Setelah berkisah, kita ke yang 16, termasuk metode pendidikan dan pengajaran Nabi SAW adalah tidak mendahului syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Misalnya, dalam mendidik kita anak-anak terkait tentang sholat, maka jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Rasulullah SAW memerintahkan kita, setiap bapak, setiap ibu, untuk memerintahkan anak itu sholat 7 tahun. Maka jangan mewajibkan anak itu sholat sebelum umur 7 tahun, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna ashrin, dan janganlah, ya, dan pukullah mereka tatkala mereka lalai dari sholat, tidak mau sholat atau main-main terhadap sholat tatkala mereka berumur 10 tahun. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita, boleh kita memukul anak untuk perkara sholat di usia 10 tahun. Jadi antara 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah masa-masa kita ajarkan sholat, perintahkan sholat, kita beri teladan mereka. Kalau umur 10 sudah seperti itu kok masih main-main sholatnya, boleh kita pukul. Mafhumnya, sebelum umur 10 kok anak-anak itu masih males, kadang sholat, kadang bolong, maka jangan dipukul, ya. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita perhatikan. Begitu pula dengan masalah pakai jilbab, pakai cadar misalnya. Jangan sejak kecil TK anaknya sudah dicadarin, ya, biarkan. Bahkan sebagian para ulama memerintahkan untuk apa? Memberikan anak itu biar kelihatan cantik dia. Ketika ketemu laki-laki ajnabi tidak apa-apa, karena mereka belum dianggap auratnya kecuali 2 lubang. Untuk apa? Biar orang itu tahu si fulan punya anak perempuan cantik, pendidikannya orang tua ini insya Allah baik. Ketika gede, ini loh, dulu itu ada bapak ini punya putri, kamu masih ingat? Oh iya, yang cantik itu ya, yang pendidikannya bagus, ya silakan nadhar kalau mau nikah. Itu. Jadi apa? Nggak perlu biru jodoh, ya. Ini jangan dari kecil dicadarin, ya, dipaksa apalagi. Jangan. Sehingga sehingga ketika dewasa mereka sudah bosen. Masa-masa untuk menikmati pemandangan, ya. Kemudian orang-orang dari kecil, ini anaknya siapa? Itu yang pakai cadar itu yang namanya siapa? Yang mana? Yang namanya Aisyah itu yang mana sih? Anaknya semuanya dicadarin semua, kecil-kecil itu. Ini bukan berarti apa? Tidak boleh mutlak, bukan. Tapi mewajibkan, memaksa, belum waktunya, ini yang jadi masalah. Kemudian yang ke-17, diskusi, ya. Diskusi. Sebuah kisah yang menarik, ya. Tadi juga sudah ada beberapa diskusi soal jawab antara Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini ada sebuah kisah yang menarik dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Inna fatan syaban atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Ini ngeri ini. Sesungguhnya ada seorang pemuda yang syahwatnya saat muda itu memang lagi bergelora, ya. Datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan saya izin untuk berzina. Bayangkan, ya, seandainya ada
Seorang anak ngomong ke bapaknya, "Pak, izinkan saya berzina, saya belum mampu menikah," misalnya. Gimana reaksinya? Bandingkan dengan reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalal qaum alaihi fazajaruhu wa qalu mah. Maka tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu berikan lemparan pandangan. Maksudnya apa? Mencemooh. Ini ngomong apa ini? Zina itu sepakat sebelum datangnya risalah sampai datangnya risalah itu haram, hina. Tidak ada satupun yang mau dizinai istrinya, ibunya, adiknya, kakaknya. Ini tiba-tiba datang minta izin untuk berzina. Mereka mengatakan, "Mah, apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu minta itu?" Apa sikapnya Nabi? Faqala udnu. Biarkan dia mendekat. Dekatlah ke sini. Fanada minhu qariban. Kemudian Rasulullah mintanya untuk duduk. Faqala fajalasa qala atuhibbu li ummika. Rasulullah mencoba menghadapi anak yang syahwatnya lagi bergelora, yang belum mampu menikah. Memberikan solusi, bukan polusi ya, bukan celaan. Apakah kamu suka apabila zina itu terjadi pada ibumu? Rasulullah mengajak berpikir, karena pemuda itu pintar, akalnya sudah mulai sempurna. Maka dia mengatakan, "La wallahi ja'alani Allahu fidaka." Ya Allah, tidak wahai Rasulullah, ya, nggak mungkin saya ridho ibu saya dizinai. Maka Rasulullah SAW mengulang, "Fatuhibbuhu li banatika." Apa kamu senang seandainya zina itu terjadi pada putrimu nanti, kalau kamu punya anak perempuan? Maka dia mengatakan, "La ya Rasulullah, wallahi." Ya, demi Allah tidak, saya nggak ingin anak saya dizinai. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, ya, mengajak berpikir, "Afatuhibbuhu li ukhtika." Apa kamu senang apabila zina itu menimpa saudarimu? Dia pun mengulangi, sama tidak senang. Bibimu sama tidak senang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walan nasu yuhibbunahu li khalatihim." Fa wada'a yadahu alaihi wa qala, "Allahumma fi dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tidak ada seorang pun yang ingin kerabatnya, keluarganya, anaknya dizinai. Maka kamu jangan berzina kepada mereka. Diajak berpikir, tidak langsung dijawab. Seandainya beliau mampu juga beliau akan lakukan, tapi beliau dengan hikmahnya, dengan pemahaman beliau terhadap psikologi yang bertanya. Bisa saja kan Rasulullah menjawab, "La taqrabuz zina inna zina ya inna la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Bisa saja Nabi SAW membacakan ayat itu, tapi beliau tidak melakukannya. Menunjukkan apa? Rasulullah mendekati dengan psikologi persuasif, ya, personal. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Ya, dia syahwatnya sedang bergelora. Sucikanlah dadanya dari keinginan untuk berzina dan jagalah kemaluannya. Ya, mestinya kita juga begitu. Apabila ada pertanyaan, kita doakan anak-anak kita. Kita doakan orang-orang yang bertanya kepada kita. Ini sebagai teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-18, termasuk metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengajarannya adalah bertahap. Pendidikan itu bertahap, tidak langsung. Anak kecil diajarkan sifat salat Nabi beserta rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, pembatalnya, kemudian mawaqitus sholat, azan, iqamah, adab-adabnya. Udah pusing santri. Mereka akan jenuh, ya, pusing, bisa kapok belajar agama. Penting ini, ya. Dan para ulama sudah mengariskan apa saja yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya berdasarkan hadis Nabi SAW. Mulai dari perkara keimanan, kemudian sholat, ya, berbakti kepada orang tua, ya, disiplin, akhlak yang mulia, ya, ada kaitannya dan kami tidak menyebutkan secara panjang lebar di kitab ini. Kemudian yang ke-19,
pendidikan sesuai fitrah, ya. Porsinya di usianya penting, ya. Seperti itu tadi, sholat di usia anak-anak, mulai dipukul, dikerasi tatkala akil tamyiz, ketika umur tamyiz, bisa membedakan apa konsekuensi melakukan ini, apa konsekuensi melakukan itu. Dan di sini kami sebutkan beberapa dalilnya. Dan yang terakhir adalah penugasan. Kita berikan tugas kepada anak, kepada peserta didik kita. Misalnya Nabi SAW memberikan penugasan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Syam, negeri Yaman. Ya, ini adalah penugasan. Tetapi tetap kita memperhatikan apakah anak itu mampu atau belum, terutama dalam perkara masalah agama. Karena Nabi SAW telah memperingatkan, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silakan dia ambil tempat duduknya di neraka. Maka tatkala kita menugaskan anak kita untuk berdakwah, maka kita berikan pesan kepada mereka, jangan berdusta, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dapat kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Pertanyaannya, sebutkan salah satu metode dan dalil tentang pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Satu saja dari 20. Dalilnya? Barakallahu fikum. Ya. Ummahat. Ya, biar ummahatnya juga semangat untuk belajar. Pertanyaannya, sebutkan 2 metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tanpa dalil saja. Ada yang ngacung di situ? Ada? Tanya jawab dan menghafal, ya. Siapa itu? Ummu Lutfiyah, ya, ini nanti tolong kasihkan ke Ummu Lutfiyah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada kita di dalam mendidik istri, mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kaum muslimin, dan mendidik diri kita, ya. Karena kita semuanya adalah orang yang belajar, orang yang membutuhkan ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih yang kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.